Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Ayus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Breman Atenaya, inilah Ayus Pagi selengkapnya. Tingginya curah hujan memicu tanah longsor dan banjir hingga menghancurkan rumah warga di Kerinci, Jambi. Sejumlah ruas jalan pun lumpuh akibat tertimbun material longsor dan juga terendam banjir. Beginilah detik-detik tanah longsor yang menghantam satu rumah warga di Desa Sungai Dalam, Kecamatan Kayu Aro, Kerinci, Jambi. Seketika rumah tersebut hancur dan rata dengan tanah. Tak hanya itu, tingginya curah hujan di Kabupaten Kerinci juga memicu tanah longsor yang menimbun badan jalan nasional di Desa Siulak, Deras. Akibatnya, akses mobilitas warga terputus total karena timbunan material longsor setinggi sekitar 3 meter. Terkait hal tersebut, 4 unit alat berat milik Dinas PUPR Kabupaten Kerinci dikerahkan ke lokasi guna membersihkan material longsor, sehingga akses jalan kembali bisa dilalui oleh kendaraan. Beberapa titik yang tertutup oleh longsoran sudah kita buka, akses jalan sudah mulai terbuka, rumah-rumah yang terendam, perlahan air sudah mulai surut, pengungsian masyarakat pun sudah kita lokalisir, ada di beberapa lokasi, dapur-dapur umum pun sudah kita sebar, termasuk sekarang pendistribusian logistiknya. Meski demikian, arus lalu lintas masih diberlakukan sistem buka tutup dan petugas disiagakan di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Kerinci, hingga saat ini terdapat 75 desa yang terdampak banjir dan tersebar di 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Kerinci. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Banjir melanda Pelalawan Riau, pemirsa. Akibatnya terjadi antrian mobil hingga 7 km. Antrean truk dan mobil terjebak banjir di lintas timur kilometer 76 Pelawalan Riau. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, polisi mengalihkan arus lalu lintas via jalur lintas tengah. Sedangkan bus dan truk yang sudah terjebak di jalan lintas diberlakukan sistem buka tutup. Jadi hari ini kami nggak bisa lewat sini, itu ada adik pakai kereta tadi kan, udah masuk sini. Jadi ada bapak di sana tuh, oh gawat nih kalau kereta, soalnya di sana arusnya terus, memang iya pusing-pusing arusnya di sana. Selain melumpuhkan aktivitas jalan lintas timur, juga merendam ratusan rumah warga dan menyulitkan perekonomian warga yang harus beraktivitas di luar. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Kampar dan intensitas hujan yang masih tinggi di bagian barat Riau. Dari Pelawalan Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Andong wisata tertimpa pohon saat hujan deras disertai angin melanda kota Yogyakarta. Kanopi di kawasan stasiun Tugu Yogja pun roboh dan menimpa sejumlah mobil. Di stasiun Tugu roboh, sangat berbahaya, roboh. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian besar daerah istimewa Yogyakarta pada Kamis sore. Tampak dari video amatir warga, kanopi di area naik turun penumpang dan calon penumpang di kawasan depan stasiun Tugu Yogyakarta roboh hingga menimpa 5 mobil di bawahnya. Diduga derasnya hujan dan angin kencang ini menyebabkan tiang penyangga kanopi yang terbuat dari pipa besi bengkok hingga patah. Selain itu, sejumlah pohon yang berada di kawasan Gondomanan juga tumbang dan menimpa andong wisata. Akibatnya seekor kuda sempat tertimpa pohon, sementara itu kusir andong dievakuasi oleh warga dan dibawa ke klinik terdekat. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Hujan deras yang terjadi di Jakarta kemarin menyebabkan beberapa ruas jalan tergenang. Sejumlah ruas jalan tak bisa dilewati kendaraan akibat genangan air yang cukup tinggi. Banjir merendam ruas Kemang Utara 9 Mampang, Jakarta setinggi 50 cm usai hujan deras mengguyur ibu kota. Tak hanya merendam badan jalan, puluhan kios usaha warga yang berada di pinggir jalan pun tak luput dari terjangan air.
Selain itu, di ruas Kemang Raya Mampang, Jakarta, air setinggi 50 cm menggenang dan menutupi badan jalan hingga nyaris tak bisa dilintasi kendaraan. Genangan ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta sejak siang. Tak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir, akhirnya mogok karena tingginya genangan. Sementara itu, air setinggi 30 hingga 40 cm menggenangi wilayah Dharma Wangsa, Jakarta. Genangan terjadi setelah hujan deras dan diperparah meluapnya aliran kali Dharma Wangsa yang tak mampu menampung curah hujan. Akibatnya kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati untuk mengantisipasi kendaraan mogok. Akibat banjir, lalu lintas di wilayah Jakarta mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Dene Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, banjir lahar menerjang sejumlah daerah aliran sungai di Lumajang, Jawa Timur, usai puncak Gunung Semeru diguyur hujan. Banjir membawa endapan material vulkanik berupa pasir dan juga batu. Banjir lahar terjadi di aliran Sungai Besuksat, Desa Pasru Jambe, Lumajang, Jawa Timur, Kamis sore. Banjir membawa material vulkanik berupa pasir dan batu hingga meluap ke atas jembatan Limpas. Meski berbahaya, sejumlah pengguna jalan termasuk pejalan kaki dan roda 4 nekat memilih melewati derasnya banjir lahar daripada harus memutar dengan jarak yang lebih jauh. Banjir terjadi setelah kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Dalam sepekan terakhir, banjir lahar telah terjadi lebih dari 2 kali. Selain melumpuhkan jalur alternatif penghubung antar kecamatan, banjir lahar juga membuat aktivitas penambangan pasir terhenti. Soalnya kalau putar kejauhan saya, mau ke Penanggal. Penanggal Candi Buro ya? Ya. Tadi dicek gimana hasilnya? Wah, airnya datang lagi, jadinya memutuskan putar balik. Ini dari gunung. Air hujan ini, dan dari gunung ya, tapi air hujan melumpuk semua. Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Selain bahaya awan panas guguran, banjir lahar juga masih berpotensi terjadi ketika puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk hingga hilang kendali, truk pengangkut air mineral terguling usai menabrak pembatas di ruas tol Padalenyi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pemirsa, truk pengangkut air mineral ini terguling usai menabrak pembatas jalan di ruas tol Padalenyi, tepatnya di kilometer 128 Kota Cimahi. Peristiwa kecelakaan ini menjadi tontonan warga sekitar. Kecelakaan tunggal bermula saat truk diduga melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Cileunyi. Setiba di lokasi, pemirsa, sopir hilang kendali hingga menabrak pembatas kemudian terguling. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk saat berkendara. Sopir truk langsung dibawa ke Mako PJR Polda Jawa Barat. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan terus berada di barisan terdepan bersama bangsa Palestina. Selain dukungan politik, Indonesia juga terus memberikan dukungan kemanusiaan, termasuk menyiapkan pengiriman kapal rumah sakit ke Gaza. Jumlah korban tewas akibat serangan Zionis Israel ke Gaza telah mencapai lebih dari 22.000 jiwa. Ironisnya, 70% di antara para korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus berada di barisan terdepan bersama bangsa Palestina untuk memperjuangkan hak mereka. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia terus memberikan dukungan politik untuk Palestina. Salah satunya dengan memberikan argumen dalam proses pembentukan advisory opinion di sidang Mahkamah Internasional. Selain itu, dukungan kemanusiaan juga terus diberikan, salah satunya dengan menyiapkan pengiriman kapal rumah sakit. Bantuan kemanusiaan untuk Gaza dilepas langsung oleh Bapak Presiden, dan saat ini kita sedang mempersiapkan pengiriman kapal rumah sakit. Kita masih menunggu clearance dari beberapa otoritas terkait. Jelang akhir tahun lalu, Retno Marsudi dan beberapa menlu dari negara OKI melakukan pertemuan dengan badan-badan internasional serta badan PBB yang khusus menangani Gaza, yaitu ICRC dan UNRWA. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.